Halo guys, kalau benar mahasiswa dibayar untuk menahan aksi, siapa sebenarnya yang sedang takut pada suara rakyat? Publik dikejutkan oleh pengakuan yang beredar dari Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Ahmad Abdi Maludin, yang disidang oleh mahasiswa UBK dan mengaku menerima uang 20 juta rupiah menjelang aksi Tata Ulang Indonesia. Ahmad juga mengatakan yang diterima 20%. Artinya dia dijanjikan 100 juta rupiah. Namun ada isu beredar uang 300 juta untuk meredam aksi BEM UBK. Jika dugaan ini benar, maka persoalannya bukan lagi soal uang. Persoalannya adalah siapa yang memberi perintah. Publik berhak bertanya karena terlalu sering publik disuguhi praktik politik yang mengajarkan bahwa kekuasaan bisa mengubah aturan, mempengaruhi proses, bahkan mengendalikan suara kritis dengan kekerasan aparat. Demokrasi seharusnya menjadi ruang pertarungan gagasan, tetapi jika aspirasi rakyat harus dihadapi dengan uang, maka demokrasi telah berubah menjadi pasar politik. Semua bisa ditawar, semua bisa dibeli, dan yang paling berbahaya, rakyat dipaksa menganggap itu hal biasa. Mahasiswa turun ke jalan membawa kegelisahan rakyat tentang masa depan bangsa. Mereka bukan maklar kekuasaan, mereka bukan broker politik, mereka adalah suara yang seharusnya didengar, bukan dibungkam. Jika benar ada aparat yang terlibat dalam operasi lapangan, maka pertanyaannya publik semakin keras. Aparat sedang menjaga negara atau sedang menjaga kepentingan penguasa? Kasus ini tidak boleh berhenti pada penerima uang. Yang harus dibongkar adalah aktor intelektualnya. Siapa dalangnya? Siapa yang menyusun skenario? Siapa yang memerintahkan penyuapan terhadap gerakan mahasiswa? Karena suap bukan sekedar tindak pidana. Suap adalah upaya membeli kesunyian. Suap adalah cara paling murah untuk membunuh keberanian. Dan suap adalah racun yang membuat demokrasi mati perlahan tanpa suara. Ketika kritik dibalas dengan uang, itu tanda kekuasaan mulai kehilangan legitimasi moral. Ketika mahasiswa dijadikan target penyuapan, yang sedang dipertaruhkan bukan sekedar aksi demonstrasinya, melainkan masa depan demokrasi Indonesia. Sebab rezim yang kuat tidak takut pada kritik. Yang takut pada kritik hanyalah kekuasaan yang mulai kehilangan kepercayaan dari rakyatnya. Bagaimana menurut kalian guys? Masih percaya? Ternyata Pak Ejo tidak tahan godaan, guys. Jadi sebelum ketua BEM ini menyuarakan aspirasinya, dia sudah ketemu wapres duluan, dan setelah itu nggak tahu bagaimana caranya dia mendapatkan dana aspirasi, alias ada uang yang mengalir ke ketua BEM ini. Kalau bagi mahasiswa, nominalnya ini cukup gede sekali loh. Terkait uang itu memang saya terima. Berapa? 20%. Kemana distribusinya? Sebutin orang-orangnya. Kalau janjinya itu ratusan juta loh, tapi yang diterima masih puluhan juta. Ini DP mungkin kira-kira. Jadi begini, para mahasiswa terutama ya, ternyata tidak mudah kan menyuarakan idealisme atau memperjuangkan aspirasi masyarakat. Karena memang godaannya luar biasa, apalagi terkait dengan cuan. Nah, ini kalau imannya masih goyah, keteguhan hatinya masih belum benar-benar teruji, jangan main-main, jangan berharap kamu bisa menyampaikan aspirasi masyarakat dengan bersih dan idealis. Inilah ujian bagi para pejuang, itu adalah bagaimana ketika dia dihadapkan pada situasi sulit, tidak mudah untuk dipilih. Nanti kalau disuap atau dikasih dana, tolong minta yang banyak supaya bisa dibagikan ke seluruh rakyat Indonesia ya. Pak Ejo ini lucu aja. Kowe iki ngisin-ngisini kancamu melu demo jarene tidak ditunggangi pihak siapapun. Lah wis nampa duwite ya seger to Jan 20 juta ya to dibagi wong 7. Piye ngono kuwi? Jarene mahasiswa ternyata mahasiswa. Aduh, iki ngelek-ngeleki BEM iki ya seluruh universitas sa Indonesia ya. Padahal sing kancamu liyane iki lho ikhlas ninggalno kuliahe gur dinggo ngorbanke ya to, memperjuangke rakyat. Lah kok kowe iki malah nampa duit disuap
Kayak ngono gelem-gelemen kowe iki. Jan. Kowe wis korupsi wis mulai saka kuliah awal ngene iki, engko nek dadi pejabat piye kowe iki? Ndrawasi kowe iki. Benci aku karo wong-wong ngene iki. Halo guys, kalau mahasiswa turun ke jalan lalu terjadi penembakan atau kekerasan, jangan buru-buru bilang oknum. Rakyat sudah terlalu sering mendengar kata itu. Pertanyaannya sederhana, siapa yang mengendalikan negara hari ini? Kita lihat video ini ya guys. Ada sosok misterius di atas gedung memantau situasi mahasiswa yang berdemonstrasi di bawah. Saya tidak tahu siapa dia. Anda juga tidak tahu, bukan? Tapi justru itu masalahnya. Kalau semuanya baik-baik saja, kenapa ada orang misterius di atas gedung? Apa ini dari prajurit TNI atau prajurit Polri? Apa tugasnya? Publik sekarang harus menebak-nebak. Kita punya sejarah kelam 12 Mei 1998. Ada 4 mahasiswa Trisakti menjadi korban. Pada saat itu, saya pernah kuliah di Trisakti, dan pada saat itu rakyat marah. Negara terguncang. Puluhan tahun berlalu, tetapi banyak pertanyaan masih menggantung. Jangan sampai generasi hari ini dipaksa menyaksikan babak baru dari cerita lama. Demokrasi bukan panggung sandiwara dan satu nyawa tidak bisa dibeli. Karena itu saya ikatkan, jika demonstrasi berlangsung damai, lalu terjadi kekerasan terhadap mahasiswa, Presiden, aparat keamanan, dan seluruh institusi yang bertanggung jawab atas keamanan publik memberikan penjelasan yang terang kepada rakyat. Terkait tertangkapnya kamera ada orang di atas gedung, ini siapa ya? Negara yang kuat tidak takut kritik. Yang takut kritik biasanya justru sibuk mengawasi rakyat, bukan mendengar suara rakyat. Bagaimana pendapat kalian? Halo guys, tahukah kalian, banyak diktator dalam sejarah tidak pernah menganggap dirinya penjahat. Mereka justru percaya bahwa harga dirinya yang mampu menyelamatkan dunia. Inilah yang disebut megalomania. Dalam jurnal The Megalomania Traits of Personality, megalomania dijelaskan sebagai dorongan untuk mendominasi lingkungan, memusatkan perhatian pada diri sendiri, dan menyingkirkan siapapun yang dianggap menghalangi kekuasaan. Ciri megaloman antara lain orang yang haus kekuasaan, kritik dianggap serangan pribadi, bukan masukan, suka menyangkal dan bereaksi marah, bahkan menyerang balik pengkritik. Siapapun yang tidak setuju dianggap penghalang, pengkhianat, dan ancaman yang harus disingkirkan. Mereka tampil dengan tersenyum, namun menggunakan anak buahnya buat nindas orang lain. Megaloman berbeda dengan penipu. Penipu sadar sedang memanipulasi. Megaloman justru percaya dirinya memang paling hebat, paling pintar, dan paling layak menentukan nasib orang lain. Dan megaloman orang yang suka dipuji. Akibatnya kritik dianggap ancaman, perbedaan pendapat dianggap musuh, dan kekuasaan dianggap hak yang tidak boleh diganggu. Sejarah mencatat sejumlah tokoh yang sering dikaitkan dengan karakteristik megalomania. Ada Adolf Hitler, percaya dirinya membawa kejayaan bagi Jerman. Ada Joseph Stalin, yang membangun kultus individu dan memusatkan kekuasaan pada dirinya. Idi Amin memimpin Uganda dengan pemerintahan represif yang menebar ketakutan. Sementara kisah Raja Herodes sering dijadikan simbol penguasa yang melihat setiap ancaman sebagai sesuatu yang harus disingkirkan. Kita bisa memetik pelajaran terbesar dari sejarah. Ketika seorang pemimpin mulai merasa dirinya selalu benar, ketika kritik dianggap pengkhianatan, dan ketika kekuasaan dianggap milik pribadi, disitulah megalomania mulai menjadi ancaman. Karena tidak ada manusia yang lebih besar dari kebenaran. Ketika seseorang mulai percaya bahwa negara adalah dirinya, dan dirinya adalah negara, sejarah biasanya berakhir dengan tragedi. Bagaimana menurut pendapat kalian?